Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengangguran. Perkenalkan, saya Aziza Nur Sofiani, NPM 123020340, dan rekan saya. Nama saya Lela Marcelia, NPM 123020341. Kami dari kelas 2G Pemasaran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru. Pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang dapat menghambat pembangunan daerah. Penyebab pengangguran yang pertama yaitu besarnya angka kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua yaitu masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat yaitu tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang kelima, pemerintah memberikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Yang keenam yaitu harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang ketujuh, PHK. Yang kedelapan yaitu persaingan pasar global. 9, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Yang ke-10 yaitu kemiskinan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran musiman, merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. Yang selanjutnya yaitu pengangguran siklis, merupakan pengangguran yang terjadi karena krisis ekonomi, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga yaitu pengangguran deflasioner, merupakan pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. Selanjutnya ada pengangguran voluntari, merupakan pengangguran yang terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. Yang kelima yaitu pengangguran struktural, merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. Yang keenam yaitu pengangguran teknologi, merupakan pengangguran yang terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan lebih murah. Selanjutnya yaitu ada pengangguran friksional, merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Yang kedua yaitu pengangguran berdasarkan waktu lama bekerja. Di antaranya yaitu yang ke-1 adalah pengangguran terbuka atau open employment. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak mencari pekerjaan serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka sendiri dapat disebabkan karena tidak adanya ketersediaan lapangan kerja di negara tersebut maupun negara tersebut tidak membuka kerjasama dengan negara asing untuk mengirimkan tenaga kerjanya. Selanjutnya yang kedua yaitu setengah menganggur atau underemployment. Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Setengah menganggur dapat dikatakan pula bahwa orang tersebut bekerja namun ia tidak bekerja secara produktif dan pekerjaan tersebut dihitung dari penghasilan yang diperoleh. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengangguran terselubung atau disguised employment. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Kondisi pengangguran terselubung ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerja dan bakat serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Selanjutnya yaitu dampak pengangguran. Yang pertama yaitu berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan kerja. Yang kelima, dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Yang keenam, menurunkan daya saing. Yang ketujuh, meningkatkan angka kemiskinan. Dan yang kedelapan, dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Yang kesembilan, menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Dan yang terakhir, meningkatkan konflik rumah tangga. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terhadap pengangguran. Menurut Puput Haryanto, kebijakan normatif harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Antara lain yaitu yang pertama, kebijakan fiskal.
kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengubah penerimaan dan pengeluaran negara, atau kebijakan pemerintah yang mengubah pajak dan pengeluaran dengan tujuan mempengaruhi permintaan dan pengeluaran ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu kebijakan moneter. Bank sentral menggunakan kebijakan guna mengendalikan banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar adalah cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Yang ketiga yaitu kebijakan pendapatan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mempengaruhi atau mengontrol kenaikan harga, upah nominal, dan bentuk pendapatan lainnya, seperti kebijakan upah minimum atau UMR, terus kebijakan harga tertinggi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, kebijakan ekonomi internasional atau perdagangan luar negeri. Kebijakan yang berdampak pada posisi keuangan dan moneter suatu negara. Kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan lain-lain termasuk dalam kelompok ini. Yang terakhir yaitu cara menghitung tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Jika jumlah pengangguran di suatu daerah adalah 1.557.243 jiwa dan jumlah angkatan kerja adalah 3.669.354 jiwa, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Yaitu pengangguran sama dengan 1.557.243 dibagi dengan 3.669.354 dikali 100%, hasilnya yaitu 42,44%. Dengan demikian, tingkat pengangguran di daerah tersebut yaitu sebesar 42,44%. Sekian video presentasi mengenai materi pengangguran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.